Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana caranya merakit terus memasang dan berikut untuk tuning untuk bias servo ya. Nah, di sini untuk bias servo ini sangat penting karena untuk menentukan yaitu keamanan dari sebuah power ataupun kualitasnya ya. Oke, di sini langsung saja saya siapkan untuk sebuah PCB kecil, PCB lubang. Nah, teman-teman nanti bisa mengikutinya dengan cara begini lebih mudah. Nah, ini saya pakai TR BD 139 atau teman-teman bisa juga dengan KSE 340 ya. BD 39 atau KSE 340 yang mana ini untuk tugasnya sebagai sensor. Apabila nanti untuk powernya panasnya naik, nanti untuk biasnya bisa turun secara otomatis. Gitu ya guys. Nah, di sini untuk skemanya siapkan untuk 3 jalur ke bawah mengikuti kaki transistor ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ini agak direnggangkan biar nanti untuk komponen biar lebih mudah disolder. Terus siapkan kapasitor 100 nano, terus resistor 1x5 atau 1 kilo 500 ohm ya. Ini 1x5, terus resistor ini 560 ohm, jadi bisa 560, bisa 470 ataupun 330 ohm. Nah, untuk yang ini jadi 330 ohm juga bisa. Nah, ini untuk kapasitor 100 nano kita pasangkan pada kaki ini basis ya, sebelah kiri paling kiri, maaf, ini emitor bukan basis. Jadi ini kebalikannya, ini emitor, kolektor, basis. Ya, maaf ya. Ini kaki nomor 1 emitor. Ini kita pasangkan pada kaki emitor dan kolektor atau kaki nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini ya guys. Nah, ini untuk PCB saya bikin agak lebih besar biar lebih jelas pada videonya. Nah, begini ya. Ini kapasitor 100 nano. Nah, ini kita pasangkan pada kaki emitor dan kolektor. Nah, begini. Nah, ini harus kuat ya solderannya ya. Ini sebagai filternya untuk kapasitor di sini ya. Sebagai filter tegangan. Nah, begini guys. Nah, jadi untuk kakinya kaki emitor dan kolektor untuk kapasitor 100 nano. Terus berikutnya kita siapkan resistor 1x5 atau 1 kilo 500 ohm. Kita pasangkan pada kaki kolektor dan basis atau tengah sama yang sebelah kanan. Ini sangat mudah untuk merakitnya. Nanti kita tes langsung pada power tripper Safari ya, pada tripper Safari. Jadi secara settingnya terus cara pasangnya biar lebih aman. Nah, ini
Jadi untuk resistor 1K5 kita pasangkan pada kaki tengah dan sebelah kanan atau kolektor sama basis. Terus langkah berikutnya kita siapkan trim pot ini 500 ohm atau dalam apa itu simbolnya itu 501 500 ohm. Nah, ini untuk kaki yang tengah sama pinggir kita jumper bisa sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi nanti yang dipakai dua kaki. Jadi kaki yang tengah sama pinggir kita jumper ya. Ini kita pakai multitune supaya untuk perubahan itu tidak langsung drastis ya. Jadi multitune itu kelebihannya kita putar-putar tapi perubahannya sangat sedikit. Jadi tidak melonjak-melonjak. Nah, kita jumper begini untuk kaki nomor 1 dan 2. Terus ini salah satunya yang kita jumper, kita solderkan pada kaki jalur nomor 1. Nah, di sini ya. Kaki nomor 1. Nah, di sini ataupun dari kaki emitor. Nah, kita pasang begini. Jadi untuk trim pot ini sangat bagus ya guys, daripada kita pakai trim pot yang plastik biasa itu. Setelannya sangat mudah dan tidak gampang loncat-loncat. Itu kelebihan dari trim pot multitune di sini. Nah, begini ya guys. Jadi yang kaki yang di jumper ini masuk kaki emitor ataupun jalur yang ke-1. Terus langkah berikutnya kita siapkan resistor 560 ohm. Ini kita jumperkan pada kaki nomor 3 ataupun basis ke kaki trim pot yang satunya. Gitu ya. Nah, kita pasangkan begini biar lebih mudah. Jadi ini untuk bias servo ini selain bisa menaikkan untuk tegangan bias, ini juga bisa membuat power tidak cepat panas karena sudah otomatis apabila suhu pada pending itu naik nanti untuk biasnya turun sendiri itu ya, jadi lebih aman untuk powernya. Nah, ini kita solderkan pada kaki trim pot yang satunya. Jadi ini sama saja di seri resistor sama trim pot dari kaki basis dan emitor itu ya. Nah, begini. Nah, ini penampakannya. Terus langkah berikutnya kita siapkan untuk kabel. Kabel nanti untuk kita pasangkan pada kaki masing-masing kaki basis dripper. Nah, ini kita siapkan dua kabel warna yang berbeda biar nanti tidak keliru ya.
Ini untuk kaki emitor pada transistor di sini. Ini kita kasih kabel yang warna hitam, atau nanti ke jalur basis PNP. Nah, kita solderkan di sini ya, pada kaki emitor gini saja biar lebih mudah. Nah, begini untuk kaki kabel warna hitam. Ini dapat emitor ataupun kaki yang paling kiri. Terus kabel merah kita solderkan pada kaki kolektor. Itu ya, kolektor itu yang tengah. Atau bisa juga yang di sebelah di sini ya. Di sini bisa, di sini bisa. Yang penting satu jalur. Nah, kita solderkan di sini saja. Untuk penyolderan harus kuat ya. Jangan nyampe kabelnya mudah putus ataupun lepas. Nah, begini. Terus kabelnya pilih kabel yang kuat, yang serabutnya banyak, biar tidak mudah putus. Nah, di sini nanti kita bisa membaut pada pendingin dengan posisi begini, kita baut. Nah, kita tempelkan nanti dengan dekat transistor final, gitu ya. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita tinggal memasang pada drivernya. Nah, ini untuk drivernya saya pakai Sapari 400 watt ataupun dengan SOCL ataupun OCL yang lain itu sama ya caranya. Untuk biasnya seperti ini. Nah, terus untuk dioda bias 1 2 3 ini kita lepas semua, ataupun cukup kita angkat 2 diodanya saja, gitu ya, yang menuju antara basis ini PNP dan NPN. Jadi untuk transistor ini saya gambarkan skemanya ya. Saya gambarkan, ini ada dioda, dioda 3 buah ya, 3 buah. Nah, begini. Terus di sini masuk kaki transistor, gitu ya. Ini basis. Nah, di sini basis, kolektor, emitor. Nah, ini yang masuk kaki masing-masing kaki ke basis. Kolektor, emitor. Nah, di sini ini kita lepas ataupun kita angkat kakinya untuk kedua dioda di sini, atau lebih bagusnya nanti dilepas gitu ya. Dilepas. Terus nanti untuk masing-masing kabel di sini masuk ke kaki basis. Gitu ya. Nah, sekarang ini saya sudah lepas. Nah, di sini ya, sudah saya lepas untuk kaki dua-duanya. Terus di sini ada transistor untuk bagian PNP, di sini NPN. Nah, di sini pakai transistor A18 37 dan C4793. Nah, di sini ya. Nah, ini transistornya A1837
dan ini C4793 ya. Terus sekarang kita pasang untuk kabel yang hitam, kita pasangkan pada kaki basis PNP. Bisa di bekas dioda yang kita lepas di sini, ataupun langsung ke kaki basis di sini. Ini saya pasangkan di sini saja ya, kaki basis. Nah, ini di sini satu jalur. Ini untuk maaf, ini kabelnya yang hitam ataupun bagian PNP. Nah, begini ya. Ini ke kaki basis. Ini yang hitam ke jalur kaki transistor A 1837. Terus berikutnya untuk kabel yang merah, ini kaki basis transistor C4793 ataupun DIP 31 ataupun 41. Nah, di sini kaki basisnya. Nah, ini caranya sama ya untuk power Sapari, power Sanken 400 watt, terus OCL 150 watt ataupun SOCL 504 ataupun 506. Caranya sama. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal kita pasang untuk bagian tegangannya. Nah, ini guys, sudah terpasang. Saya coba dulu untuk sini sudah bekerja dengan baik apa belum ya. Nah, ini sudah ada testernya, saya taruh di sini. Ini saya pakai driver Sapari 400 watt. Nah, di sini kabel prop hitam masuk ground. Terus ini yang merah nanti buat ngukur biasnya. Biasnya di final di sini ataupun di driver bisa, sama saja. Gitu ya. Terus langsung saya coba pada skala 200 mili 2000 milivolt. Nah, ini ya. Ini saya taruh di sini. Di pada bagian bias NPN. Nah, saya hidupkan dulu. Nah, ini guys. Ini untuk setting ini ya, speakernya jangan disambungkan dulu. Terus volume keadaan 0. Nah, ini bias bagian driver, bias final ya, input final ini 426. Nah, di sini 445. Nah, berarti di sini kalau belum imbang, berarti untuk DCO-nya ini belum mendekati 00 fase. Jadi kalau DCO belum mendekati 0 volt, itu bias belum mau imbang. Nah, sekarang kita setting DCO dulu. Nah, ini pada speakernya. Setting DCO. Nah, di sini pada skala 2000 milivolt ini masih menunjukkan 12. Nah, kita turunkan ke 200 milivolt. Nah, ini 120
ya, 120 lari-lari. Kita setting DCO nya dulu. Jadi nanti kalau sudah imbang baru ke setting biasnya. Karena kalau DCO nya belum mendekati 0 itu enggak bisa imbang untuk biasnya. Nah ini minus, nah kita berarti turun. Nah, oke. Kebanyakan. Oke. Sudah mendekati. Kebanyakan ya. Nah, di sini. Ya kan? 0,0. Nah, ini ya. Ini volume harus 0 dulu, dan untuk output speakernya jangan dipasang. Ini pada skala 200 mV. Nah, sekarang kita naikkan. Oke, dan 00. Nah, di sini cuma, nah ini lari-lari karena kita untuk groundingnya belum kuat ya. Jadi masih kena induksi untuk inputnya. Nah, sekarang tinggal kita tes bagian biasnya. Kita naikkan bias 44 2 442 443, terus sebelahnya. Nah, sudah imbang. Oke. Nah, kalau sudah imbang kita tinggal memasang untuk sensornya. Untuk sensor di sini ini harus dekat dengan transistor final ya. Jangan pasangnya teman-teman nanti di bagian jauhnya. Nah ini guys, sekarang saya mau ngetes untuk bagian sensornya ya, bisa bekerja dengan baik atau tidak. Nah di sini bias 4,2. Terus untuk bagian transistor sensornya ini saya kasih panas dengan solder. Nanti bisa turun apa enggak. Nah, di bagian di sini ya. Di bagian di sini saya panaskan dengan solder. Nah, itu sudah turun ya. 38,7, terus 36, 35, nah sudah turun. Nah sekarang saya lepas lagi, nanti naik lagi. Nah ini masih panas. Terus berikutnya kita pasangkan dekat dengan transistor final ya. Ini kita lepas dulu. Dekat dengan transistor final. Jangan lupa di sini untuk yang ada aluminiumnya di sini harus ada isolatornya. Biar enggak konslet sama. Nah, begini, dikasih isolator begini ya. Ini terus kita nanti kita baut. Kita taruh dengan nah, di sini bisa kita kasih baut.
kita bautkan di sini. Jadi caranya sangat mudah ya guys. Nah, di sini maksudnya nanti kalau misalnya pendingin sudah mulai panas, untuk biasnya bisa langsung ke sensor. Nah, di sini ya. Nah, begini. Nah, sekarang kita coba turunkan. Nah, di sini kita turunkan. Jadi untuk trim pot ini fungsinya hanya untuk menaikkan dan menurunkan bias, tegangan bias. Terus di sini transistor untuk sensornya ya. Jadi tanpa DCO yang mendekati 0 itu nanti bias juga tidak bisa imbang. Nah, gini kita turunkan. Nah, turun. Nah, begini enaknya kita pakai trim pot multitune. Kita putar berkali-kali untuk perubahan angkanya itu sedikit-sedikit. Nah, begini ya. Loh. Sudah 335. Terus yang sebelah sama. Gitu ya. Nah, supaya suaranya lebih jernih, kita pakai yaitu tegangan 400 mV. 400 nyampe 450. Itu ya, 400 nyampe 450. Kalau sudah lebih dari 500 mV itu sudah bias untuk driver kelas A. Jadi sangat panas sekali, nanti sangat berbahaya kalau tanpa pendingin yang bagus ataupun final yang bagus. Nah, kita kasih 440 saja atau 430. Nanti kalau panas ini bisa turun 430 ya. Nah, sekarang kita coba untuk hasil suaranya. Kita coba hasil suaranya ya guys. Guys, jadi keuntungannya kalau kita pakai bias sekitar 400 itu suaranya lebih jernih, dan kita kalau misalnya finalnya sudah mulai panas, ini sudah ada sensornya, begitu ya. Jadi ini sangat aman kita pasang pada power amplifier. Nah, gitu ya guys ya. Jadi pemasangannya, perakitannya sangat mudah. Dan semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.